Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan semuanya dalam kondisi sehat. Sehat jasmani rohani. Alhamdulillah. Oke, kesini sudah tahu tujuannya Bapak Ibu? Dia mantuk ya, anak kecil tahu gitu ya. Nah, tujuannya kesini udah tahu? Belum. Terus ini apa? Kok nggak tahu? Judulnya tadi kan umroh berkali-kali ya. Berarti yang hadir di sini tergerak, kepengen umroh, bener? Sebelumnya saya tanya, sudah ada yang pernah umroh? Ada yang pernah umroh? Oh, Masya Allah. Oke. Semoga yang sudah umroh bisa umroh lagi. Pengen kan? Pengen banget. Nah, yang belum umroh, coba angkat tangannya yang belum umroh. Ya Allah, lihatlah kami yang angkat tangannya. Semoga Engkau segera panggil ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu semuanya, bagaimana sih caranya umroh berkali-kali? Kok umroh sekali aja belum, apalagi mau umroh berkali-kali gitu ya. Nah, dulu saya pernah merasakan umroh pertama kali. Rasanya kayaknya wah gak mungkin bisa umroh. Kebutuhan sehari-hari aja susah ya, apalagi zaman sekarang bayar pendidikan mahal, biaya bahan pokok juga udah mahal, listrik naik, bensin naik, semuanya kayaknya rasa-rasanya kita itu wah semakin jauh nih impian untuk berumroh. Kira-kira yang di sini pengen nggak sih umroh? Pengen ya, pasti ya. Kadang dulu saya belum umroh, itu sangat mendambakan yang namanya, ya Allah, pengen banget ke rumahmu ya Allah, pengen banget gitu. Tapi Allah melihat kita, Bapak Ibu, memang rasanya saat itu saya sendiri kayaknya nggak mampu gitu. Kayaknya nggak mampu. Tapi saya ingat bahwa janji Allah itu pasti. Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Ingat bahwa Allah berfirman, Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Ya, Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Bukan soal kaya, bukan soal miskin. Ya, banyak orang miskin yang ngerasa kayaknya nggak mampu. Dia cuma jualan cilok. Dia cuma jualan bubur. Dia cuma begitu loh. Kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi ternyata banyak banget yang umroh dan haji. Bahkan haji loh. Sekarang kita bisa lihat orang kaya di dunia ini, nggak semuanya mereka terpanggil untuk umroh. Coba tengok tetangga kanan, tetangga kiri, depan, belakang. Kira-kira ada yang kaya nggak? Tanyain, udah pernah umroh belum? Ada banyak banget orang kaya yang belum umroh, belum terpanggil hatinya. Jadi ini soal keyakinan kita, keinginan kita, keterpanggilan hati kita kepada panggilan Allah, dan Allah akan mampukan gitu. Jadi pertanyaan saya, Bapak Ibu mampu tidak berumrah? Ya, insya Allah mampu. Bapak Ibu sudah berapa tahun hidup di dunia ini? Ya, jadi artinya kalau kita ngomong, aduh aku nggak mampu deh, itu mengecilkan hati sendiri dan meragukan kemampuan Allah setelah berfirman. 40 tahun kita hidup di sini. Kalau saya 42 tahun. Ya, mungkin ibu-ibu beragam kan, 30 tahun, 40 tahun, 35 sekian tahun. Coba dihitung. Berapa? Wah, ada yang sampai 50 tahun.
Sudah umroh belum, Bu? Sudah? Oh, Masya Allah. Sudah haji? Belum. Kita rencanakan umroh dan haji bareng-bareng. Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Artinya coba dihitung berapa pengeluaran kita dari lahir ya sampai usia saat ini. Kira-kira udah bisa nggak untuk umroh sekali? Untuk haji sekalipun juga udah bisa. Tapi kenapa? Ketika kita ngomongin umroh haji, banyak orang yang kalkulasi, oh kayaknya aku nggak mampu. Padahal Allah sudah kasih nikmat kepada kita, harta dan kesehatan. Jangan mengecilkan diri kita, karena Allah Maha Besar. Allah sudah berjanji, Allah akan memampukan siapapun yang memang terpanggil hatinya. Gitu ya. Oke, kita akan membahas dulu apa sih umroh itu. Kadang ada yang nggak nyampe ya pikiran umroh itu apa, karena memang kadang tidak mendapatkan informasi ya. Walaupun mungkin kita itu muslim, kadang-kadang informasi soal umroh itu kurang banyak di dalam hati kita, kurang melekat di dalam hati kita, gitu. Sehingga kita ngerasa nggak nyampe untuk keinginan umroh. Banyak di luar sana yang nggak nyampe, keinginan umroh aja nggak siap. Jangankan pengen umroh, untuk pengetahuan umroh aja nggak tahu. Terus kesiapannya juga nggak ada, gitu. Banyak di lingkungan saya ketika saya bertanya gitu, kamu saya umrohkan, bahkan saya umrohkan gitu. Dia bilang, oh nanti aja, saya belum siap. Coba diumrohin belum siap, iya apalagi nggak diumrohin, gitu. Ya, ini terjadi gitu. Umroh adalah salah satu ibadah ya dalam agama Islam yang dilakukan dengan mengunjungi Masjidil Haram ya, dan Ka'bah ya, di Masjidil Haram Mekah. Berbeda dengan haji ya. Umroh bisa dilakukan kapan saja. Bu Ayu, minggu depan saya mau umroh. Oh bisa ya. Bahkan saya pernah bulan kemarin, bulan Oktober, saya umroh itu hanya 4 hari. 4 hari saya persiapan mau umroh, bisa gitu. Jadi sepanjang waktu terserah Bapak Ibu maunya kapan, yang penting ada duitnya. Gitu ya. Ya, jadi kalau umroh itu kapan saja, bebas ya. Nah, sepanjang tahun dan tidak terikat pada waktu-waktu tertentu. Seperti haji yang dilakukan itu hanya khusus di bulan Dzulhijjah ya. Artinya kalau haji setahun 1 kali, dan itu waktunya sudah ada. Nggak bisa misalkan bulan Januari atau Februari, bertentu dengan bulan. Bulannya adalah bulan Dzulhijjah, hanya itu saja. Nah kalau umroh nggak terbatas waktu, mau bulan Januari, Februari, Maret, kecuali waktu-waktu haji ya. Waktu haji umroh ditutup, setelah haji baru umroh dibuka, kayak gitu ya. Nah nih ya, meskipun tidak wajib umroh, dianggap sebagai ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu. Bapak Ibu mampu? Mampu, gitu ya. Oke, jadi kita itu dulu saya afirmasi, oh ya saya mampu, insya Allah, gitu. Kalau urusan mampu, semua saya bilang, hampir semua orang yang hidup ini mampu untuk berumroh dan berhaji. Kita lihat punya rumah, kita lihat oh ada kendaraan, oh kita lihat mampu juga menyekolahkan, bayar listrik dan lain-lain, mampu. 30 tahun loh sampai usia kita saat ini. Ketika ngomong nggak mampu, nggak mungkin. Bapak Ibu semuanya mampu, tapi soal panggilan hati. Setelah panggilan hati, soal niatnya kurang. Nah, tapi kita akan bahas di sini bagaimana caranya bisa umroh berkali-kali ya, dan insya Allah bakal bisa haji pun juga mampu insya Allah. Oke, selanjutnya, nah kita
mesti mengetahui dulu bagaimana keutamaan umroh, ya, biar kita lebih greget, Bapak Ibu, yang mungkin kemarin nggak tahu. Pada saat kita berniat untuk berumroh, kita tahu, ya Allah, aku datang ke rumahmu, aku banyak dosa, ya Allah, mohon hapus dosa-dosa hamba ya Rob selama hamba hidup. Jadi kita udah tahu, oh fadilah umroh, keutamaan umroh ini menghapus dosa. Gitu. Apakah ketika kita nggak berumroh dosa-dosa kita tidak dihapus? Ya Allahu a'lam. Tapi yang jelas Rasulullah bersabda, umroh menghapus dosa. Gitu, ya. Nggak ada hari-harimu menghapus dosa. Ke masjid menghapus dosa, nggak ada. Ya. Ketika engkau ke masjid, maka dosa-dosamu terhapus, tidak ada. Hanya hadis ketika engkau umroh, ya, dosa-dosanya akan terhapus, gitu. Jadi udah paham. Sehingga kita itu ada greget, Bu, Pak, mau ke sana. Oh ya Allah, aku pengen umroh, kepengen bermunajat kepadamu, kepengen bersujud, kepengen Allah hapus dosa-dosaku, gitu, ya. Nah, yang kedua apa? Menghapus kemiskinan. Nah, tadi yang mungkin ngerasa nggak mampu, ya, ngerasa kok uangnya aku gini-gini aja, kayaknya aku nggak mampu deh untuk umroh, kayaknya aku nggak mampu deh untuk haji. Walaupun saya sudah bilang kalkulasi itu udah pasti Bapak Ibu mampu, cuma kurang apa? Kurang terpanggil, kurang niat, gitu. Makanya tumbuhkan di hati kita untuk kita niat ke sana, untuk kita apa? Mulai bersiap-siap ke sana. Dan apalagi tahu fadilahnya, Bapak Ibu udah nggak usah mikir, ya. Ternyata kita ke sana nggak akan menjadi semakin miskin, tapi justru kita ke sana menghapus kemiskinan, ya. Jadi yang kepengen lebih banyak uangnya, berlimpah, Allah mudahkan segala urusannya, ke sana. Nggak usah takut miskin, nggak usah takut, oh uangnya ternyata aku jadi lebih berkurang atau habis, ya. Ini Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah haji dan umroh. Lakukanlah haji dan umroh secara bergantian. Artinya secara bergantian itu kan bisa jadi nggak sekali gitu. Tapi upayakan ya minimum sekali udah ke sana. Ya. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa. Ya. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Artinya kalau misalkan ibarat besi itu udah berkarat, udah hitam, udah jelek, itu kita ke sana, itu besinya itu udah jadi bagus, yang karat-karat itu udah bersih gitu. Artinya kita itu seperti ya memang terlahir kembali. Gimana? Emang udah hadisnya seperti itu. Kita ke sana menghapus dosa. Kita ke sana menghapus kemiskinan. Dan itu terbukti gitu. Saya kemarin 1 tahun ini saya 3 kali umroh. Bulan April, bulan Oktober kemarin, dan insya Allah bulan Desember besok saya berangkat lagi. Jadi 2 bulan kemarin udah umroh, besok berangkat lagi, gitu ya. Ini terbukti, nggak semakin miskin tuh saya, semakin kaya, gitu. Nggak habis-habis tuh uangnya, ya. Jadi kalau niatnya kita bener, kita tahu fadilahnya apa, kita yakin, Bismillah ya Allah, saya mau menghapus kemiskinan. Bismillah ya Allah, saya akan berdoa di sana apa yang menjadi kesulitan saya di dunia ini selama ini. Bismillah ya Allah, saya akan meminta kepadamu bebas, gak ada batasan. Minta sama Allah, apa-apa yang kita kehendaki, minta sama Allah. Di sana insya Allah dikabulkan doa-doanya. Oke, yang ketiga, mendapatkan pahala seperti haji jika dilakukan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, umroh di bulan Ramadan setara dengan pahala haji. Jadi ada umroh ya pada saat Ramadan. Kalau Bapak Ibu pergi umrohnya di bulan Ramadan, itu akan mendapatkan pahalanya haji. Tapi bukan berarti sudah berhaji. Ya, kadang ada yang salah tangkap gitu ya. Saya sudah haji gitu. Padahal dia umroh di bulan Ramadan. Artinya kalau kita umroh di bulan Ramadan, pahalanya seperti kita melaksanakan haji. Pahalanya. Tapi bukan haji. Oke? Yang keempat, didoakan malaikat dibebaskan dari dosa. Dosa disebut lagi. Artinya begitu luasnya. Kalau kita itu sering ke sana, dosa kita udah mulai luntur, udah habis. Gitu, ya. Nah, ini
Orang yang menunaikan haji dan umroh adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa kepadanya, Dia akan mengabulkannya. Jika mereka berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Ya, jadi kita berdoa pasti terkabul. Gitu. Nah, soal waktu, sabar. Kadang-kadang kan nggak sabar. Kita udah doa di sana, udah pulang nunggu, kok nggak terkabul-kabul? Kok malah masalahnya semakin banyak nih, gitu. Ya. Biasanya kalau doa terkabul itu polanya adalah doa ujian terkabul. Jadi seperti itu polanya, ya. Makanya siap-siap ketika banyak keinginan juga doa, jangan lupa nikmati ujiannya, ya. Nikmati ujiannya dan insya Allah akan terkabul seluruh doa-doa kita, gitu, ya. Selanjutnya, jika mereka meminta ampun kepadanya, Dia akan mengampuni mereka. Artinya gini loh, kalau umroh dosanya diampuni, doanya dikabulkan. Allah kayakan, enak banget loh ya umroh, gitu, enak banget. Butuh keyakinan untuk kita bisa terpanggil ke sana, gitu, ya. Nah, yang kelima, meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Jadi kalau kita ke sana itu rasanya udah beda banget, Bapak Ibu. Udah nggak mikirin yang namanya kerjaan, udah nggak mikirin apa-apa. Yang di sana itu, ya Allah, ya Rob, pengennya itu beribadah terus. Rasanya iman kita itu meningkat, ketakwaan kita meningkat, gitu. Apa sih yang kita cari? Kita nggak tahu usia kita itu kapan. Apa yang kita cari? Kalau bukan bekal untuk pergi kemana? Ke rahmatullah, ya, bukan ke Baitullah, ya, untuk pergi ke rahmatullah. Jadi persiapkan. Karena bekal kita ke sana, ya, umroh, melakukan ibadah umroh dan haji itu sekali diwajibkan. Bu, nggak diwajibkan, kan diwajibkan bagi yang mampu. Ya, ngerasa mampu enggak? Saya bilang mampu semua kok. Lah, punya rumah aja mampu kok, masa haji nggak mampu? Punya motor, bahkan mungkin ada yang punya mobil. Ya, selama di dunia ini berapa tahun, udah ngeluarin uang berapa banyak, mampu? Masa haji nggak mampu? Gitu, ya. Ingat, ini bukan soal mampu atau tidak mampu, bukan soal kaya atau tidak kaya, tapi niat kita, hati kita terpanggil atau tidak, gitu, ya. Oke, yang keenam, kesempatan untuk memperbanyak ibadah, gitu, ya. Keutamaan umroh setelah tahu, rasanya gimana? Kepengen ke sana nggak sih? Semakin kepengen ke sana nggak? Atau malah semakin, aduh, saya mikir-mikir gitu. Semakin pengen, ya. Nggak usah dengerin omongan di luar sana yang mengatakan bahwa, oh, ketika kita di sana nanti dosa kita itu langsung dibalas. Ada yang ngerasa sampai takut untuk pergi ke sana, dan itu masih banyak loh. Di kampung-kampung itu, aku nggak mau pergi umroh karena aku banyak dosa. Ngerasa banyak dosa, takut langsung dibalas di sana. Memangnya hari pembalasan? Hari pembalasan itu di sana nanti, dalam barzah, bukan di umroh, gitu ya. Jadi kita yakinkan di sana justru apa? Mengambil keutamaan umroh. Ya Allah, pengen hapus dosa, pengen hapus kemiskinan, ya, pengen doa-doanya dikabulkan, gitu. Oke, nah ini ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Rasulullah SAW ya, melakukan umroh 4 kali. Oke, Rasulullah melakukan umroh 4 kali, semuanya di bulan di bulan apa? Oke, dan kecuali yang bersama hajinya, yaitu umroh apa? Ubaidiyah, umroh apa lagi? Ya, terus umroh dari Jirona, dan umroh yang beliau lakukan bersama hajinya. Apa sih maksudnya? Jadi Rasulullah itu umrohnya 4 kali, Bapak Ibu ya. Sekali umroh. Jadi mencontohkan itu memang umroh dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal haji. Gitu. Karena ada bagian umroh itu masuk di dalam haji nanti. Gitu ya. Jadi Rasulullah itu umroh 4 kali. Pertama umroh, terus balik. Kedua umroh lagi, balik. Itu dalam waktu yang berbeda ya. Ya, itu waktu-waktunya tadi. Yang ketiga umroh lagi, kembali. Yang keempat baru beliau umroh plus haji.
Ya, Rasulullah sudah memberikan sunnah kepada kita bahwa Rasulullah juga umroh dulu. Jadi jangan sampai yang kayak gini. Yang wajib itu haji. Oke. Sampai menunggu bertahun-tahun lamanya. Dan kita nggak tahu usia kita kapan. Gitu. Makanya kalau ada uang, bismillah deh. Mungkin kalau kita daftar haji itu kan pasti lama. Haji itu kan ada 3 macam ya, ada reguler, ada haji plus, terus sama ada haji furoda. Ya, ibu yang baru datang boleh ke depan nggak apa-apa. Jadi ada beberapa macamnya haji. Kalau reguler sekarang haji itu nunggu berapa tahun? Banyak. Berapa tahun? Ada yang tahu? Ada berapa tahun, Bu? 30, 50. 25. Sekarang itu udah di atas 25 tahun. Ya, sudah di atas 25 tahun. Sekarang usia berapa, Bapak Ibu? Yakin 25 tahun lagi masih hidup? Untuk kita besok aja nggak tahu kita masih hidup atau tidak, gitu. Tidak ada yang pernah tahu, gitu. Ya, jadi Rasulullah itu sudah mencontohkan umrohlah dulu. Kalau umroh kan tidak terbatas waktu. Nah, tinggal kita fight, kita yakin untuk ngumpulin duitnya. Lah, kita yakin ngumpulin duit beli rumah aja yakin. Kita yakin renovasi beli bahan-bahan aja yakin. Kita yakin beli motor bisa, kita yakin bayar anak-anak sekolah bisa. Masa untuk umroh kita nggak yakin? Itu semua yang Bapak Ibu usahakan itu dunia. Tapi ketika Bapak Ibu mengusahakan untuk umroh, itu udah beda. Bukan dunia lagi. Gitu. Seimbangkanlah antara dunia dan akhirat. Ya. Jadi haji itu udah di atas 25 tahun. Ya. Sekarang udah 30 tahun. Bahkan di Malaysia itu sampai 80 tahun nunggunya. Ya gimana? Kita baru lahir daftarin haji aja belum tentu juga 80 tahun hidup. Gitu ya. 80 tahun ini makin gila aja gitu. Makanya kenapa Rasulullah mencontohkan umroh dulu. Gitu. Sambil nunggu umroh lagi, kan nambah kekayaan. Umroh pertama, Bapak Ibu doa di sana. Gitu. Ya Allah, mampukan hamba membeli rumah, ya Allah. Ya Allah, mampukan hamba untuk membeli mobil, ya Allah. Doa seenak-enaknya. Ya Allah, mampukan hamba umroh berkali-kali, mampukan hamba berhaji. Nah, disitulah tempatnya berdoa. Sekali pergi umroh, di sana doa untuk bisa haji. Di sana doa untuk bisa mampu berhaji. Doa untuk umroh berkali-kali. Doa apa saja. Gitu. Umroh sekali. Setelah itu doa, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini hadis Rasulullah. Nah, sekarang saya tanya, pengen tahu nggak sih caranya? Pengen banget ya, pengen tahu caranya umroh berkali-kali. Saya bulan Desember besok umroh itu sudah yang ke-23 kali. Dan itu saya mengumpulkan uang ya dari hasil jualan, dari hasil bisnis, gitu. Bukan saya itu sebagai misalkan yang kayak diberangkatin umroh atau apa, tidak. Kita murni mengumpulkan. Seperti contoh tadi saya bilang, ada orang yang kita anggap tidak mampu tapi mereka mampu berhaji. Pernah dengar kan di TV-TV sampai mereka buka celengan 10 ribuan sampai ada ribuan, mereka berhaji. Ini sekali lagi saya bilang soal terpanggilnya hati kita dan niat, gitu ya. Oke, ini caranya. Nah, caranya seperti apa? Nah, niat kuat umroh. Maka itu kita aja semuanya itu diawali dengan niat, Bapak Ibu ya. Mau sholat niat, gitu. Nah, mau umroh pun juga begitu. Mesti harus punya niat kuat untuk berumroh. Niat kuat itu seperti apa? Kenapa saya tambahin niat kuat umroh? Niat aja nggak cukup soalnya, ya. Iya, aku pengen umroh nggak cukup, gitu. Tapi mesti harus niat kuat umroh.
Kalau niat kuat umroh itu bagaimana? Mulailah hati kita itu disiapkan untuk mau berumroh. Mulai baca-baca soal umroh, itu namanya niat kuat. Karena memang sungguh-sungguh, niat kuat itu sungguh-sungguh, bukan hanya cuma berniat aja. Gue pengen umroh, pengen gitu udah. Tapi kita nggak pernah membaca soal umroh, tapi kita nggak pernah melihat soal umroh. Kita nggak berusaha memanggil hati kita untuk berumroh. Coba mulai dibaca step-stepnya umroh ini ternyata ambil mikot dulu, terus ya pelajari semuanya dulu gitu ya. Itu menumbuhkan hati kita semakin rindu walaupun kita tidak pernah ke sana. Terasa nggak kalau kita itu sangat rindu gitu ya. Ingat lagi ya, saya ingatkan dulu waktu saya pertama umroh itu benar-benar kayak mimpi Bapak Ibu, benar-benar kayak mimpi. Apa yang saya lakukan, memang saya kepengen banget umroh, dan bukan hanya kepengen saja, saya memajang gambar Ka'bah gitu. Saya selalu ketika saya sholat, ini mata saya itu membayangkan saya sholat di depan Ka'bah. Itu mata dan pikiran saya gitu ya. Dan saya selalu berdoa, ya Allah, mampukan saya umroh. Saya baca-baca, step-stepnya umroh begini. Dan saya juga nggak tahu kapan waktunya saya berumroh. Tapi saya tahu saya mampu dan suatu hari nanti saya yakin pasti saya berumroh. Ya. Nah, yang kedua adalah komitmen spiritual dan finansial. Apa komitmen spiritual dan finansial? Jadi komitmen kita itu spiritual tuh tadi berdoa, minta terus sama Allah ya. Terus secara sikap ya, pajang itu gambar Ka'bah. Setiap kita sholat ingat seolah-olah kita itu sholat di depan Ka'bah. Itu saya selalu berpikir seperti itu. Bahkan saya sampai beli sajadah itu yang ada Ka'bahnya kayak gitu. Jadi menghadirkan kita untuk saya bisa benar-benar berada di sana. Saya suka lihat TV yang 24 jam Al Jazeera. Mekah yang 24 jam. Gitu, ya. Saya selalu menonton itu. Nah, itu komitmen spiritual. Nah, sekarang komitmen finansial. Kalau kita nggak mulai, kapan lagi? Seperti haji. Oh, enggak. Yang Allah wajibkan itu haji. Sampai berapa tahun kita nggak tahu. Sekarang niatkan berumroh dulu, nanti berdoa di sana. Apa komitmen finansial? Mulai menabung Bapak Ibu, ya, mulai nabung sedikit-sedikit. Berapa jumlahnya? Terserah, mau 5.000, mau 10.000. Tapi komitmen, ini soal komitmen. Komitmen itu artinya saya berkomitmen ini uang memang untuk saya buat umroh ya Allah. Allah akan mampukan kok. Kadang-kadang kita, ya Allah ternyata kok udah tiba-tiba udah cukup, udah banyak, itu banyak yang terjadi. Sampai sekarang ya Bapak Ibu, di rumah saya gitu, itu uang, itu saat saya pertama kepengen umroh. Gitu, saat kepengen umroh, saya menabung uang 1.000-an. Ya logam, gitu. Saya menabung uang 1.000-an logam, gitu. Saya taruh aja, Bismillah itu untuk umroh, gitu. Saya tabung aja, pokoknya 1.000-an saya memang sengaja cari gitu. Tuh 1.000-an, gitu. Terus akhirnya, udah deh, tambah deh 500-an. 1.000-an saya sendirikan, 500-an saya sendirikan. Tambah lagi deh 10.000-an. Dan sekarang Bapak Ibu, saya tidak menggunakan uang itu untuk umroh. Allah kasih rezeki lebih besar lagi dan lebih banyak lagi. Akhirnya uang itu tidak terpakai. Saya memakai uang yang Allah berikan rezeki lebih banyak lagi. Dan uang itu sampai sekarang masih ada. Bayangin, saya sudah 23 kali umroh besok. Dan uang yang saya tabung itu justru saya tidak pakai. Saya pakai rezeki yang tidak disangka-sangka yang Allah hadirkan kepada saya. Ini soal niat kuat. Ini soal komitmen. Allah akan tahu, ini hambaku sungguh-sungguh. Hambaku juga bergerak, memang menunjukkan kesungguhan dia, komitmen untuk memang datang ke rumahku. Allah akan lihat itu. Gitu ya. Allah melihat ikhtiar kita. Hasilnya biar Allah yang menentukan kapan. Ya, yang penting ikhtiarnya. Nah, ini ada sebuah kata-kata ya yang tadi saya pernah ucapkan.
Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk ke Baitullah. Ya, jadi bikin, kalau memang udah terpanggil, jangan cuma niat aja. Jadi sangat sayang nanti kalau Bapak Ibu setelah pulang dari sini, ya udah lupa dengan niatnya, berarti itu bukan niat kuat. Ingat usia Bapak Ibu, ingat bekal kita ke sana itu apa? Apakah rumah bekalnya? Apakah motor bekalnya? Seimbangkan. Masa udah di atas 30 tahun masih belum umroh? Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.